Nami kula perkenalan rumiyin ya. Muhammad Asjamil lek rumiyin sakderenge tahun 74 namung Asjamil. Tapi Pak Yai sampun ngerti nih apa sih Muhammad. Nggih. Ingkang pertama kula matur nuwun sanget dene napa dumateng dulur kula lanang niki termasuk pesan kula. Kula dipun paringi sumerep enten jamaah ada tanya jawab. Ngoten nggih. Sebabipun kula tergugah napa dumateng pengertian kula rumiyin nggih menika selalu tergugah kula matur nuwun sanget. Menika kula wau ingkang dipun sampaiaken Pak Yai. Nggih menika laisa kamislihi sayun anil alamin. Menika wonten kitabul sifat 20. Nggih. Menika kula rumasa tergugah saestu. Tapi mboten kathah ingkang kula tangletaken kula wonten ngebruk sebagai mudin Pak nggih. Tapi wakil tadi mudine tiyang sedo. Oh ngoten. Nggih. Nggih sok-sok ngimami Pak nggih. Nggih ngimami salat nggih. Kula nuwun pengertian dumateng Pak Yai sebagai imam niku pertama dasaripun napa? Nggih. Dasaran. Dasar. Oh dasar sebagai imam niku kados pundi? Kaping setunggal kula takeni supados kita melangkah mboten keliru, ngoten nggih. Nggih. Terus nomor kalihipun wau cocok kalih kula masalah syariat tarekat hakikat marifat. Sebabipun syariatun tarekatun hakikatun dereng ngerti marifatun batelun, marifatun hakikatun tarekatun syariatun dereng ngertos niku tasik diarani batelun. Ngaten Pak Yai nggih. Nggih. Menika kula nuwun pengertian. Nggih. Menika ingkang kula tanglaken masalah syariat. Napa sih penggautane syariat, napa pangi syariat, napa woi syariat, napa ingkang dipun arani syariat. Menika kula lali Pak Yai. Sebab jamaah kula niku pun kathah sing sedo tahun rumiyin kula ngaji mulai tahun 1957 kula disahaken mulang niku tahun 74 75 lek miturut ajaranipun Kanjeng Nabi. Sebagai guru harus jangkep pengertianipun lek miturut syariat tarekat hakikat marifat. Menika nggih. Menika nuwun sewu Yai. Niki kula mboten minteri Yai nggih. Monggo. Kula nuwun tambahan pengertian. Ngeten nggih. Ingkang terakhir enteng Yai ingkang kula tangletaken. Nggih menika masalah kalimah-kalimah. Nggih, lek miturut menika kalimah menika wonten kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nika kenging dipun arani kalimah gandeng utawi kalimah loro. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah menika syahadat kalimah loro. Kula sing dereng ngerti Pak Yai. Kathah Pak Yai ustad-ustad sing muni la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah niku kalimah napa kula dereng paham Pak Yai. Niku lek saged kula nyuwun dipun jamaahi cek kula ngucapaken cek mboten lepat. Menika ingkang kula saken Pak Yai saderenge kula pun pangapunten. Sekedhik menika kula wau ingkang kula tanglaken kula matur nuwun dereng nate Pak Yai kula wonten Pak Yai kados menyampaikan seperti ini jarang Pak Yai nggih nggih saestu jarang. Alhamdulillah miturut guru kula ngaji rumiyin nggih menika sami kalih Pak Yai saking Solo saking Malang saking pundi niku Solo 3 Klaten saking Muntilan nggih menika insyaallah sami kali Pak Yai. Lah menika masalah kula tanglet Yai. Jamaah kula nipun kathah sing sedo. Ngoten lho nggih. Nggih tasik wonten Malang arang-arang. Ten Singosari, ten Malang, ten Polean niku nggih tasik. Tapi sempate ngriko niku lho ewet.
Alhamdulillah matur nuwun sanget menika kula wau dipun undangi kalih derek kula jaler niki, derek kula jaler wae sing ditempati niki ya. Lah menika alhamdulillah. Terus enten tanya jawab masalah syariat tarekat hakikat marifat. Wih, matur nuwun sanget kula menika kula nggih dados tergugah kados dene wau panjenengan sampaiaken saking Kitabul Sifat 20 menika kula wau kula nggih tergugah. Jane suwe mboten kula pelajari ngapunten. Nggih, ingkang kula tangletaken menika kula wau nggih. Mangkane kula tanglet nggih menika kula wau kathah sing supe. Nggih. Menika ingkang kula sampaiaken mbok bilih wonten kelepatan anggen kula matur dumateng khususipun Pak Yai utawi sedaya jamaah. Kula nuwun pangapunten. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah 208. Allah dawuh ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu. He wong sing wis iman, wong sing percaya. Yen aku pangeranmu Allah, tapi durung keceduk aku. Imanmu masih sebatas nama, tapi belum ketemu yang memiliki nama, disebut Nurul Iman. Ayat ini tidak berbicara ya ayyuhal muslimun, apalagi ya ayyuhan nas. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu niki nek cara dimaknani pondok ngono mlebu sira, mlebu. Nek cara kula sing umpami kula maknani dari sisi hakikat, jenengan iki ruhaniyah dipanggil. Hei ruhaniyah, yen kuis percaya yen aku iki pangeranmu, petu ono aku. Hei wong syariat, mohon maaf ya, naika kuwi ning hakikat. Ngoten. Hei wong sing nurul iman, naiklah kau di dalam hakul iman. Akhirnya disebut ihsan. Kalau ini saya artikan secara ning pondok syariat gini. Wahai orang yang beriman, udkhulu manjingo sira mlebu sira fisilmi ing dalam agama Islam kafah hali sampurna. He wong sing iman sempurnakno Islammu. Loh, kok iso? Mlebu Islam sira kabeh dalam keadaan sempurna. Sarai kafah niki syariat torikot hakikat makrifat. Kesempurnaan Islam itu jatuhnya di makrifat. Ruhaniyah sampean kali kula setiap saat dan waktu itu menghadapi ibadah dua, ibadah mahduf dan ghairu mahduf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah. Apa sih menyembah itu? Menghadap, bersaksi, bersuhud. Mestinya kita itu ketika menyembah wajib ruhaniyah tahu siapa yang disembah. Lah, manusia kita itu digolongkan beberapa makom, Pak. Beberapa makom. Ada makom am, makom kita yang masih bersyariat saja. Ini nggak bisa. Ruhaniyah untuk bersaksi dan melihat
sejatine urip iku pundi, sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mana, nggak bisa kita. Makanya mengapa Allah turunkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Mengenalnya sudah tidak la ilaha illallah, tapi la ilaha illa ana. Ana berarti ingsun, ingsun urip tadi Allah. Ya Pak. Sengaja Allah ngutus utusannya yang disebut Muhammad ibnu Abdillah sebagai nabi akhir zaman, la nabiya ba'dah, itu membawa ajaran yang selama ini umat manusia tidak peduli, nggak ngereken itu loh Pak. Umat manusia yang kebanyakan itu tidak memperhatikan ajaran Rasulullah di dalam jalur dinut tauhid yang sering kita sebut sebagai ajaran hakikat. Kalau bahasa Jawa itu ajaran sangkan paraning dumati. Khusus ajaran yang mendidik ruhaniyah kita supaya berakhlak ilahiyah pada Allah. Artinya hablum minallah ini tidak keputus. Hubungan tali antara ruh dengan Allah itu tidak keputus, Pak. Memang sengaja Allah menurunkan Muhammad untuk membawa ajaran dinul haq ini, yang maksudnya liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, supaya sambung ruhaniyah jenengan terhadap Allah ketika jenengan kali kula niki ngibadah mahdhuf maupun ghairu mahdhuf. Mahdhuf itu berarti ibadah yang murni, contoh sholat, zakat, poso, haji, baca Quran, apapun yang miturut hukum syariah itu identik dengan perkara-perkara kebaikan. Sengaja Rasulullah diutus Allah itu untuk mengajarkan dinul haq ini supaya ketika jenengan kali kula salat jasmaniyah ini, ruhaniyah sampean meripating iku bersaksi mung dateng Gusti Allah. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Miturut ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, di jalur hakikat, wajib sholat iku khusyuk. Karena ayatnya begitu. Wa qumu lillahi qanitin ay khashiin, wajib jenengan ini jaga sholat itu dengan keadaan khusyuk. Khusyuk itu apa toh? Ruhaniyah jenengan itu tidak melihat pasar, tidak melihat sawah, tidak melihat anak, istri, suami, pekerjaan, enggak. Tapi melihat dan bersaksi sejatining Allah. Bagaimana mungkin bisa meripat ati ruhaniyah jenengan kali kula niku bersaksi melihat sejatining Allah, lawang meripat ati sampean kali kula menolak ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid.
Fungsi daripada ajaran dinul tauhid adalah qad tabayyana rusdu minal ghoi. Al-Baqarah 256. Membuka meripat ati sampen kali kula yang selama ini mulai akil balik sampai entah berapa umur kita berpuluh tahun yang terhijabi oleh perkara-perkara selain Allah, sehingga meripat ati sampen tidak bisa bersaksi dengan benar. Akhirnya mohon maaf, kita secara jasmani sholat ya sholat, Allahu Akbar, tapi hati sampean iku mengsih krono pahala, sih krono ben dilebokno swarga. Pahala swarga iku makhluk apa kholik? Makhluk nggih? Makhluk. Miturut kacamata ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, model sholat saya yang seperti ini, mohon maaf, itu kurang benar. Karena tidak menyembah ruhaniyah, tidak bersaksi, tidak melihat terhadap siapa sesungguhnya yang kita sembah, yang menciptakan kita itu. Kalau bahasa lesan bisa Allah, bahasa fisik jasmani bisa mengatakan Allah, lillahi ta'ala bisa, tapi ruhaniyah kita Pak nggak bisa. Karena Allah bagi kita itu belum hakul mubin, belum jengleh, belum nyata. Sebab sing nyata bagi kita, meripat hati kita adalah makhluk. Nyata, meja, nyata, apapun nyata. Padahal tadi sudah saya katakan, makhluk apapun termasuk kita itu sebenarnya asalnya tidak ada, tidak nyata. Lah, olehnya kita mengatakan itu nyata sebab dinyatakan oleh Allah atau diciptakan oleh Allah. Sehingga mata dohir kita mengatakan nyata. Padahal aslinya itu tidak nyata karena makhluk memegang sifat wajib Adam. Apa? Tidak nyata. Bingung Pak? Bingung banget? Sakit dilanjut? Niki ben membenahi ibadah jenengan kali kula mahduf atau wiru mahduf, murni dan tidak murni. Yang tidak murni nggih termasuk kita kerja, itu ibadah yang tidak murni. Kita makan, minum, apapun itu enggak murni. Biar bagaimana ibadah murni dan tidak murni, ruhaniyah sampean itu sesuai dengan ayat illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah kepada Allah. Menyembah niku wonten macam kali. Ada yang menyembah hanya di lisan, ada yang menyembah ruhaniyah jenengan betul-betul juga menyembah. Wong salat iku ana macam loro. Ana wong salat iku mau mung jasmani tok. Ada yang orang yang salat iku sampak ruhaniyahnya. Makanya ada pembahasan sholat syariat, sholat hakikat, sholat jasmaniyah, sholat ruhaniyah. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Fungsi dan tujuan Rasulullah diutus Allah untuk hadir di tengah-tengah makhluk termasuk kita. Itu tidak hanya mendidik kita jasmani dengan hukum syariat, tetapi juga mendidik rohaniah kita dengan hukum hakikat. Dan ini dijelaskan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ajaran tauhid itu dihadapkan terhadap kita sebagai manusia biar ruhaniah sampen iki sing asali buta pada Allah ben ora buta. Yang asalnya ruhaniah meripat ati sampen kali kulo itu masih buta mengatakan Allah gak nyata, biar nyata. Sebab Allah sudah katakan tadi, Muhammad, jikalau hambaku bertanya di manakah saya, katakanlah fa inni qoribun, saya itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Loh, dekat Pak, tapi kok kita kebanyakan tidak tahu, sehingga kita mengapa waktu sholat hati kita itu lari kemana-mana. Sing biasai aktivitas kerja di sawah, krono jagunge tebune tadi dipangan tikus, eling tikus. Berarti rohaniah kita bersaksi pada makhluk. Pas iki ngajini no pinggir tebu, ya, iki bahasane iku tebu niku apa? Ada kaitannya dengan hati. Tetep nokol bumu nang Gusti Allah. Tebu bahasane tetep nokol bumu nang Gusti Allah. Piye carane? Ya nderek Nabi Ibrahim. Mangke niku wonten surat Al-An'am. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di samping untuk membuka mata hati kita yang buta terhadap Allah, dan juga qad tabayyana rusdu minal ghoi, membebaskan rohaniah kita mulai sejak kita akil balik sampai entah umur berapa, rohaniah kita menjadi budaknya hawa nafsu. Bukti Pak, bukti kalau kita jadi budaknya hawa nafsu. Iki bukti. Hati kita itu ada iman selain Allah. Hati kita, ruhaniah kita ada pangroso, pangiman. Roso iku iman. Iman sakliyane Allah di dalam aspek apapun. Contoh ini contoh. Apunten. Kopi iku rasane pahit. Gula rasanya manis. Sepakat nggih? Ketika kopi dan gula dijadikan satu, maka rasanya manis dan pahit. Cobi, kalau bukti nih. Nyun sepura, ngapunten. Bismillah. Gak cocok. Masalahnya kopi tok raine gulane. Lamang kan bahas gula, tapi mungguh gula pun cocok. Kula takok, gula lan kopi iku makhluk apa kholik? Makhluk nggih? Oke, makhluk. Surat Al-Maidah Allah katakan, malakum dzarraw wala naf'an. Sesuatu selain Allah yang disebut makhluk itu tidak akan pernah bisa mendatangkan mudorot, bahaya atau manfaat.
Tapi mengapa kopi kok bisa terasa pahit? Katanya tidak ada manfaat, nggak bisa mendatangkan manfaat. Bingung loh mboten gini. Nggih sontak bingung. Pun kula uraine cek mboten bingung, Pak. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah iku sing nyiptakno jenengan kali kula makhluk termasuk kopi. Wa ma ta'malun. Dan apa sing muncul pada diri makhluk. Kalau kopi munculnya pahit. Kalau jenengan munculnya macam-macam. Bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berucap, dan lain sebagainya. Wa ma ta'malun, apa yang muncul semuanya itu sumber datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah itu meliputi atas segala hal apapun, al-muhit. Gusti Allah itu meliputi atas segala hal apapun termasuk kopi. Oleh karena Allah itu dekat terhadap makhluknya, maka rasa pahit itu datangnya sesungguhnya tidak dari makhluk, tetapi datangnya dari Allah. Oke, kurang kuat hujah dalile. Oke, kula tambahi. Sampeyan kali kula wiwit alit dhisik dididik mbah bapak kita itu ucapan la haula wala quwata illa billah. Lah ngoten nggih. Kita makhluk itu la haula juga wala quwata, tidak punya daya upaya untuk apapun. Apakah daya upaya untuk bicara, melihat, mendengar, berjalan? Enggak ada. Wala quwata, dan kekuatan apapun enggak ada. Tapi itu kok ada? Itu semata-mata illa billah, wa Gusti Allah. Berarti datangnya keadaan, datangnya kekuatan itu bukan dari makhluk, tapi sebetulnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, jikalau saya beriman, ruhaniah saya berarti ruhaniah saya. Pahit itu datangnya dari kopi, berarti saya ini telah menduakan Allah dengan kopi. Berarti saya menuduh datangnya pahit itu songko makhluk, yaitu kopi. Padahal semua itu datangnya dari Allah. Berarti saya telah keluar dari kebenaran. Ini contoh kecil. Miturut makom-makom jenengan yang sudah di hakikat, bukan di syariat. Udah, sekarang kita bahas masalah pengajaran. Mungkin dengan sakit buka tentang syafaat. Miturut makom kita di syariat, syafaat itu datangnya dari mana? Kanjeng Nabi. Lah umumnya nak ngoten nggih. Maca sholawat sing ukeh ben sok kuwi oleh syafaati Kanjeng Nabi. Miturut makom syariat, makom kita di am ini benar. Karena apa?
syariat itu memandang makhluk. Makanya iman kita terhadap makhluk miturut syariat. Padahal di dalam surat Az-Zumar ayat 44 ya, Allah katakan tentang masalah syafaat ini. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetep kedue Allah opo asyafaatu utawi syafaat, pertolongan, jami'an kelawan sekabehani. Iki langsung Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan terkait syafaat. Katakan Muhammad, syafaat itu, semua syafaat itu milik Allah. Datangnya dari Allah, bukan dari Rasulullah. Ini kalau kita melihat dari kacamata hakikat. Sebab kacamata hakikat bersaksinya ruhaniyah itu pada Allah, bukan pada makhluk. Akhirnya kita seimbangkan antara hukum jasmani dan rohani, antara sifat basyariah dan basiroh, antara hukum syariat dan hakikat, menghasilkan kalimat begini: Rasulullah Muhammad itu salah satu hamba Allah yang diizini dan dititipi syafaatnya Allah untuk seluruh umat. Ngoten niki. Kopi diizini oleh Allah, rasa pahit tadi untuk segenap panjenengan sing gelem ngunjuk yang purun minum. Berarti kopi sebagai makhluk itu tidak punya daya upaya apapun untuk bisa mendatangkan rasa pahit atau kekuatan apapun. Akan tetapi jikalau ada kopi terasa pahit, sumber rasa itu datangnya dari urip Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung napa mboten nggih? Ini pendidikan dinut tauhid supaya ruhaniyah jenengan iki gampang eling nang Gusti Allah. Maksudnya gampang eling apa? Gampang ati sampean kali kula iki sadar dan menyadari apapun yang terjadi iku sumber datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kumaksud di dalam surah Al-Baqarah 238, wassolatil wusta. Inilah yang disebut solat wusta atau solat tengah, atau solat yang dilakukan dening ruhaniyah, atau penghadapan, pemujaan, pemujian, penyembahan, persaksian ruhaniyah hanya pada Allah. Wong Jawa ngarani as-sholatun daimun, sholat daim, sholat sing langgeng. Jadi wassolatil wusta itu tidak hanya dilakukan di tengah-tengah sholat 5 waktu saja, tetapi sholat wusta yang dilakukan ruhaniyah itu juga di luar aktivitas sholat 5 waktu. Sehingga cocok dengan dawai Allah tadi di depan, illa liya'budun, hanya kuperintahkan untuk menyembah. Akhirnya bagaimana waktu jenengan rokokan, ngombe kopi, ya nyambut gawene iku bernilai nyembah ngibadah nang Gusti Allah. Di
disebut ngibadah sing ditampa dening Gusti Allah, manakala segala ngibadah apapun yang Anda lakukan didasari dengan mutiara ikhlas. Nek gak sampean dasari ikhlas ning ati sampean, ya ora bakal iku mang ditampa. Allah pun dawuh tentang ngibadah kang den tampa dening Gusti Allah, yaiku sing nyembah kudu kepethuk ambek sing disembah. Ibadah yang sudah tidak ada lagi, hati jenengan iku menduakan Allah. Al-An'am ayat 79 sering saya sebutkan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifaw wa ma ana minal musyrikin. Saged kula tulis ya. Tak gede nih. Ini loh Pak, niki sering sampean waos sadurunge maca Fatihah waktu sholat, yang kita sebut doa iftitah. Tapi banyak yang tidak mengerti, artinya banyak di antara kita yang tidak melaksanakan ruhaniyah maksud daripada ayat ini. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Ini kita tidak akan pernah mengerti maksudnya ayat ini manakala kita menolak dinut tauhid. Gak bisa. Kita tidak akan merasa manisnya tebu ya, manakala kita menolak tebu. Kalau kita menerima tebu, otomatis kita mau makan, akhirnya bisa merasakan manisnya tebu. Sama. Seluruh ibadah itu diterima dan tidaknya di mata Allah tergantung adakah di dalam hati jenengan penduaan terhadap Allah atau tidak. Hati kita masih nyekutokake Gusti Allah apa ndak, wonten mriku. Makanya ayat ini ditutup dengan kalimat wa ma ana minal musyrikin. Iki kisah Nabiullah Ibrahim. Dan saya sudah tidak lagi menyekutukan Allah. Sebab apa beliau tidak menyekutukan Allah lagi? Karena di atas dijawab, karena wajah rohku betul-betul menghadap wajah Allah. Artinya makrifat. Artinya ketika jenengan ibadah apapun, dalam diri jenengan itu sudah tidak ada lagi selain Allah. Sesuatu yang tidak bisa jenengan sebut, itu loh maksudnya Allah. Makanya dikatakan ikhlas adalah jenengan ning ati ora ono rasa lan rumangsa kalau jenengan sing melakukan. Itu loh ikhlas. Bisanya Anda tidak merasa
Anda yang melakukan, Anda harus kefanaan diri. Saya ulang, bisanya Anda tidak merasa jikalau Anda yang melakukan, maka di dalam hati Anda hilangkan, fanakanlah selain Allah, termasuk diri kita. Itu loh ikhlas. Bahkan di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan tentang masalah ikhlas itu sebagai rohnya akmal, sebagai ruhnya akmal. Jikalau akmal tidak dikasih ruh, maka akmal itu tidak akan pernah bermanfaat. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Semua amaliyah apapun, Pak, itu laksana patung yang tidak punya manfaat apapun. Amaliyah jenengan yang kita lakukan di dalam ibadah, murni atau tidak murni, di mata Allah itu tidak bernilai apapun, manakala tidak ada ruhnya amal itu. Terus ruhnya amal itu apa? Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha, yaitu rahasianya ikhlas. Lah, rahasianya ikhlas itu ada di hati jenengan yang berupa gak merasa kalau kita yang melakukan. Kalau di dalam hati jenengan sudah tidak yakin, tidak merasa kalau kita yang melakukan, maka artinya di dalam hati kita yang memiliki rasa yang ada di dalam hati kita, iman yang memiliki, yang melakukan, dan semuanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhlas. Inilah yang dimaksud, sesungguhnya ku hadapkan wajahku terhadap wajah Allah, lilladzi, sifati Allah, lilladzi fataros samawati wal ardo. Dialah yang menciptakan, yang menguasai jagat langit dan bumi. Dialah yang menggerakkan diri jenengan waktu sholat, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Artinya Bapak Ibu, jenengan harus menanamkan rasa kesadaran, jikalau apa berdiri pada diri Anda, rukuk Anda, sujud Anda, datangnya semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ya iki Pak yang namanya ibadah sing diterima dening Gusti Allah. Karena apa? Karena ketika ngibadah jenengan iku menempatkan hati atau ruhaniyah sungguh-sungguh pada Allah. Bahasa syariat inilah yang disebut lillahi ta'ala. Makanya semua niat, apakah sholat, apakah zakat, puasa, haji, semua ditutup lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi prakteknya kebanyakan gak karena Allah, karena yang lainnya kita kebanyakan itu. Mengapa demikian? Alasannya karena hati kita, Pak, mata hati kita masih kegolong hati yang buta pada Allah. Mengapa demikian? Kok buta? Karena ruhaniyah kita masih menjadi budaknya hawa nafsu. Ingat, inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu ngajak sampean supaya beriman pada selain Allah, berbuat jahat pada Allah, melalaikan Allah. Itu nafsu. Makanya Rasulullah sebelum wafat
sabdoning beliau sing termahal itu adalah besok umatku itu ngadepi perang sing gede, jihadul akbar, lebih besar daripada perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Itulah memerangi hawa nafsu, dikatakan jihadul akbar. Niki Bapak Ibu, akhirnya Rasulullah memberikan cara bagaimana jenengan ini supaya keluar sebagai pemenang, supaya jenengan keluar dari perbudakan hawa nafsu lewat dinut tauhid, dinul haq itulah. Cuman mohon maaf, ajaran ini Bapak Ibu merupakan satu mutiara yang berharga, intan yang paling mahal. Nggak dijual di toko-toko, nggak dijual di jalan-jalan, enggak. Makanya habis sejarah Khalifah Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin, terkesan ajaran ini disembunyikan. Karena apa? Karena penolakan di mana-mana tentang ajaran ini, sehingga beliau-beliau romo-romo guru-guru akhirat itu mempunyai pertimbangan. Apa pertimbangannya? Mengambil maslahahnya, sehingga beliau ketika terpaksa menyampaikan itu di tengah khusus, di tempat khusus. Nggak boleh di tempat umum seperti ini, apa mana anak ada sound sistemnya, nggak boleh. Di tempat khusus saja beliau-beliau masih ngeker, masih mekek, masih membatasi, sehingga kalimat-kalimat itu yang muncul berupa kalimat kinayah, isyarah dan lain sebagainya. Akhirnya kita sebagai santrinya nggih bingung, pitung keliling, ya toh, bingung, orang ngerti, takon ra oleh, dikongon rimo ae, bingung Pak. Kalau sekarang sudah terlepas dari zaman itu, 2014 sekarang 2024, sudah 10 tahun nggih, sudah 10 tahun. Ini para alim ulama, para masyayikh, para tabi'ina sholihin sudah banyak yang menggelar ajaran ini, tidak hanya secara umum tapi juga lewat medsos pun terang-terangan Pak. Inilah jawabannya. Walau karihal musyrikun, pada saat itu Rasulullah walaupun dibenci oleh banyak umat tetap beliau sampaikan. Rasulullah ketika menyampaikan dinut tauhid ini Pak, yang beliau terima itu bukan kebaikan dari umat, malah kebanyakan cacian, hinaan. Apalagi bahkan beliau dihantam kontoran unta oleh kaum Taif dan lain sebagainya. Itu Rasulullah. Bahkan golongan kafir Mekah ya, kafir Quraisy Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab itu merencanakan mau membunuh Rasulullah. Ini sejarah. Tapi tetap beliau sampaikan. Lah sekarang zamannya kembali lagi. Kembali lagi terang-terangan ketika saat zaman baginda Rasulullah. 2014 sudah 10 tahun ini. Cuman melihat bagaimana reaksi kita sebagai umat, sami'na wa atokna, menerima dan mengikuti, ataukah sami'na wa asoina, mendengar tetapi mencaci. Itu semuanya panjenengan piyambak ingkang ngerti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali pada surat Al-An'am 79 ini. Ayat ini menegaskan tentang masalah ibadah sampan kali kula
esih kesiliten syirik napa mboten? Terselip teringgapi syirik napa mboten? Jikalau teringgapi syirik, maka jelas ibadah apapun bentuknya habitat a'maluhum, Allah tolak. Tapi jikalau dalam ibadah apapun hati sampai tidak terselilit, apa sih terselilit itu Pak? Terselip syirik, maka jelas Allah terima yang namanya ibadah tersebut. Innallaha yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang ada ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang kumaksud ajaran dinut tauhid, amal berarti praktek khalwatnya, istiqomah terus menerus, akhirnya membuahkan ini wajah tuaj hiya. Disinilah Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, kita di dunia ini ruhaniyah pada akhirnya harus kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Tapi harus ingat, sisa umur kita tinggal berapa tahun, seluruh yang hadir tidak tahu. Kita sudah berpuluh-puluh tahun mulai sejak kita akil balik sampai hari ini, dalam dada kita, iman kita ruhaniyah, masih ada iman selain Allah. Jikalau demikian, maka saran saya, wa anibu ila rabbikum fafirru ilallah. Udah, kembalilah kau kepada Allah, larilah kau menuju Allah untuk meminta maaf pada Allah. Wa aslimulahu, dan Anda berpasrah dirilah pada Allah min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Berarti dengan cara apa jenengan ini kembali atau lari menuju pada Allah? Hanya dengan takwa, ilmu, amal, istiqomah. Artinya trimonen ajaran Rasulullah dinut tauhid ini. Sebab dengan begitu akan mendidik ruhaniyah Anda untuk mengesahkan pada Allah setelah meninggalkan perbudakan hawa nafsu tersebut. Setelah kita itu, mohon maaf, menafikan, membersihkan seluruh kotoran-kotoran al-awsar, penyakit-penyakit di dalam hati kita yang berupa syirik pada Allah. Setelah itu barulah Allah terima yang namanya cinta kita, sebab kita telah meletakkan cinta hati terhadap selain Allah. Wa man kana wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya sudah tinggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, maka imannya akan benar hanya pada Allah. Inilah yang Rasulullah katakan sebagai iman yang ihsan. Islam, iman, ihsan, berarti sudah benar iman sampean. Rasulullah mengatakan ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika Anda menyembah pada Allah, ibadah, sholat, apapun, seakan-akan hatimu bisa melihat wujuding Gusti Allah. Fa'ilam taro, apabila Anda tidak bisa melihat wujudnya Allah, paling tidak ada rasa saja di dalam hati jenengan kalau jenengan ini selalu dilihat oleh Allah, dilihat Allah.
lakukanlah hal ini sebelum kematian kita itu datang. Kematian kita datang, siapapun tidak akan pernah tahu. Tinggal berapa sisa umur kita, Pak. Gunakan untuk bertaubatan nasuha hati ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti perbedaan antara jasmani dengan rohani adalah kalau jasmani itu mohon maaf Allah ciptakan kita dari saripati tanah kembali ke tanah. Rohani kita diciptakan Allah dari Allah sendiri lewat Nur Muhammad, akhirnya harus kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi rojiun. Ruhaniyah akan bisa kembali kepada Allah manakala meripate ruhaniyah ini sudah tidak lagi masuk dalam golongan ruhaniyah yang buta. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 72, barang siapa saat di dunia meripate atiku masih buta terhadap Allah, kok ya sudah kedahuluan meninggal, maka di akhirat pun juga begitu buta. Wa adallus sabila, dan jalannya menuju pada Allah itu dia tersesat. Berarti kebalikan maksud ayat ini adalah barang siapa saat di dunia meripate ati wis gak wuto nang Gusti Allah, terus dia itu sudah meninggal, maka dia pun tidak akan pernah mengalami kegelapan karena sudah tidak buta. Wa adallus sabila, jalannya sudah tidak tersesat lagi. Podo karo jenengan kali kula dari rumah ke sini, nanti kita diperintahkan pulang. Nek jenengan iki merem buta ya ora ro dalan, mesti kesasar dan kejelungup ning wangan. Kalau jenengan gak buta, lampune nggih padang, jenengan bakal bisa tekan umah. Anda akan bisa sampai ke rumah dengan selamat. Wis gak usah ado-ado. Omah dari sini katakanlah 100 meter neng omah jenengan. Coba mungkin nek mantu jenengan Pak Bu meremo dugi mriki saged nyampe ngriya? Mboten saged. Padahal nggih idek ya. Allah iku dekat, Pak. Mengapa kita tidak tahu? Karena meripat ati sampen kali kula sik kegolong meripat ati sing merem, meripat ati sing wuto, sehingga ketika Allahu Akbar sing ketok nggih sajadah, sing ketok nggih tembok, sing ketok nggih apa maneh nek sampean sop kedua, sop pertama ada jamaah yang memakai kaos gambaran iku miwon, Allahu Akbar ngadep miwon mesti diwaca. Padahal Allah itu lebih dekat daripada kui. Endi to, Pak? Ya ini lho, Pak. Niki lho, sampeyan kasih mriki. Niki. Empun ditingali dari meripat dohir. Nek sampean tingali, kalau kita lihat dari mata jasmani ya kosong. Sampean lihat dengan mata hati jenengan. Justru nek iki pun buka meripat hati sampean, iki mboten kosong, sing kosong niki. Selain Allah iku sing mboten wonten. Selain Allah iku sing gak nyoto, justru sing nyoto iku wujuding Gusti Allah. Wis ayo dingen-ngen, sebab awak dhewe sing gagah lan sing ora, sing wedok lan sing lanang, sing lara lan sing sehat kabeh iku bakale mati. Estu, Pak. Inilah pendidikan Rasulullah sebagai ilmu yang dikatakan sebagai ilmu yang mutiara, ilmu yang intan. Sehingga manakala ilmu ini ada di negeri Cina, maka wajib kita untuk ke negeri Cina mendapatkan ilmu ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi
Jasmani yo penting karena kita masih ada di dunia. Kebutuhan jasmani ditata Allah ning hukum syariat sehingga wayah mangan-mangan, wayah jenengan mergawe ya mergawe, kerja ya kerja dan lain sebagainya. Tapi tolong pikirno ruhaniyah sampean. Estu pikirno. Mumpung kita belum ketekan pati, pikirno. Sudahkah rohaniyah jenengan asyhadu alla ilaha illallah, menghadapnya Allah kang sejati, sebenar-benarnya Allah yaitu wujudnya, ataukah hanya nama? Sebab di dalam hadits qudsi Allah bersabda, janganlah kau menyembah namaku, sifatku, zatku, jangan, tapi sembahlah aku. Bahasane aku, Pak. Ning Quran ya bahasane aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sampeyan tingali surat Toha ayat 14. Fa'budni. Lah niki. Nyembah sira ni ingsun. Ingsune Allah. Duduk nama. Janganlah kau sembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Maksudnya aku ya apa, Pak? Kalau di dalam hati sampean sudah kefanaan selain Allah termasuk diri Anda, maka disitulah akan muncul ana yang sebenarnya ini. Innani sak temeni ingsun, ana ya ingsun iku la ilaha illa ana, ora ana pangeran kang wajib den sembah illa ana kejaba ingsun. Lho ingsun terus. Oleh sebab itu fa'budni, nyembah sira ni ingsun, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat lidzikri, semata-mata iling nang ingsun. Lah makanya kita itu harus evaluasi diri. Ketika saat kita sholat kok ya si iling sakliyane Allah, berarti sholat kita masih belum benar. Titik. Kula hadir dari Mojokerto ke Malang, tidak punya niat apapun, apalagi ngilokni wong, mboten. Ngoreksi hatine wong, mboten. Saya dari Mojokerto ke sini tentang fafirru ilallah itu adalah inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya menyuguhkan makanan ruhaniyah ini. Urusan ditedo atau tidak, dimakan atau tidak, itu bukan urusan saya. Ini lakum, sesungguhnya saya lakum terhadap panjenengan minhu nadhirum mubin, hanyalah memberikan nasihat ya dah, atau memberikan peringatan yang jelas. Tugas saya tidak boleh memaksakan Anda untuk beriman seperti ini, enggak. Itu bukan tugas saya. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Ibaratnya daharan, Pak Bu monggo niki sego pecel. Lho sing gak gelem ya gak oleh disalahne. Oh panganan pecel yo nggarakno kolesterol. Nang aku moh lho ngono iku ya gak oleh disalahke. Sebab makomi tiyang niku beda, pandangan orang itu juga enggak sama. La ikraha fiddin, Muhammad, jangan ada paksaan terhadap umatmu untuk mengikuti awakmu, jangan. Jadi Rasulullah nggak boleh maksa, Pak. Manakala terjadi tidak mau menerima, Rasulullah tidak boleh menyalahkan. Saya tiru. Saya tidak akan pernah menyalahkan bagi siapapun panjenengan dengan adanya dinut tauhid ini yang kami sampaikan, ndak. Sebab manusia itu nggih duweni proses
masing. Sakniki mboten saged nrimo, mengke sampean iku iso uga waktu ajenge tilem angen-angen. Iya tak angen-angen bener omongan rek gendeng mang. Aku ya sok jange mati. Rohku iki balik nang Gusti Allah. Gusti Allah ya yang endi, yang mana? Lah, mungkin nanti diangen-angen. Ya bisa jadi seperti itu. Hidayah itu datangnya dari Allah, tidak harus di tempat. Tidak harus. Kadang-kadang lewat jenengan nyapa wae aktivitas bisa jadi hidayah itu Allah berikan terhadap panjenengan. Intine muga-muga jenengan kali kula sakderenge pati sebelum mati jenengan kali kula estu menjadi pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Rasulullah yang setia adalah pengikut yang tidak hanya menerima ajaran secara jasmani saja, lebih-lebih tentang ruhani. Lah niki lho. Sebagai pengikut Rasulullah yang setia, tabi'ina sholihin, hanya itu. Bukan jasmani, ruhani yang terpenting. Kata Rasul, fattabi'uni, jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku, yuhibbukumullah. Ali Imran 31. Maka Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Lah niki Pak, Bapak Ibu, mohon maaf, mengapa Allah menerima cinta sampean? Karena cinta hati sampean kali kula yang asalnya beriman, bercinta pada selain Allah, makhluk, kita tanggalkan. Kemudian kita mengurai bagaimana cinta kita bisa pada Allah. Bisa pada Allah. Terus piye carane Pak? Pun simpel mawon. Carane simpel. Jenengan pengen iman sampean pada selain Allah itu logrok dari hati, cinta sampean pada selain Allah itu hilang dalam hati, terus ganti cinta sampean hanya pada Allah, sederhana mawon. Ngeten. Pun jenengan kulinakno ati sampean, terbiasakan hati jenengan ketika jasmaniah sampean ngadepi persoalan apapun, ruhaniyah sampean iku sampean toto rasa sampean. Rasa ning ati sampean toto. Artinya apa? Rasakanlah kehadiran Allah di setiap apapun, aspek apapun. Hanya Allah lah yang berwenang, hanya Allah lah yang berperan, hanya Allah lah yang menggerakkan, hanya Allah lah yang segala-galanya. Niku cukup ning jerone ati mawon. Simpel toh? Wonten mriki. Contoh misalnya jenengan salat. Wis ati sampean gunakno totonen rasa iki ning ati sampean rasakno kehadiran Allah, sebab karena Allah itulah terjadi ada pergerakan berdiri, rukuk, sujud, duduk atau ucapan apapun. Hati sampean iki sing kula maksud nata rasa wonten iki. Wis di luar aktivitas salat juga begitu. Pun niki nek wong Islam lewat jalur thariqah iku ngene Pak, kulinakno atimu dzikir sir ning ati ngucap Allahu Allah terus ngoten. Tapi gak cukup, nek gak sampean barengi dengan rasa, nyun sewu, endingnya Anda nanti akan punya karomah. Itu endingnya. Nggak bisa Anda akan sampai pada Allah, nggak bisa. Nggak bisa Anda akan sampai pada makom musyahadah, tetapi hanya endingnya makom mukasyafah, makom penuh dengan karomah. Tapi kalau musyahadah, itulah makom di mana pertemuan, persaksian
antara jenengan kepada Allah, sehingga dalam bahasa Jawa ono syahadat roh yoniku maksudnya persaksian ruhaniah kepada Allah. Ada syahadat Rasul, persaksian jasmaniah kepada jasmaniah, sehingga boleh kami simpulkan ada istilah hablum minallah, antara ruh dengan Allah, sambungannya lewat rasa. Ada hablum minannas, yaitu jasmaniah, antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Pun pesan kula ingkang terakhir, jenengan pun sedo dhisik, pun mati dhisik, sadurunge ruhaniah sampean kali kula sudah nyoto-nyoto Gusti Allah iku sing nyoto. Pun niku mawon. Jadi dengan cara bagaimana sampean bisa masuk dalam makom itu, yaitu tadi sederhana, setiap apapun aktivitas yang dihadapkan Allah, takdir dari Allah apapun, tolong ning ati sampean totonen rasane, totonen imane mung siji, ihsan. Apa? Jenengan harus beriman, harus meyakini segala hal apapun, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ngalamin. Sedaya itu sing agawe mung Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin, mohon maaf untuk tahun 2024. Mohon maaf, saya tidak sama dengan tahun 2024 sebelumnya. Nggak sama. Artinya dalam hal tausiah kami sontok dikeker dening Allah, gak boleh lama-lama, gak boleh, paling tidak 1 jam lah. Entah, nggak tahu. Kalau dulu kita sampai 3 jam oke, 4 jam oke. Niki cukup 1 jam, nanti ditambah bila mana ada tanya jawab begitu. Mengapa demikian? Ya udah, saya tidak ingin tahu apa maksudnya, tapi yang jelas saya harus ikuti semuanya itu. Bapak Ibu hadirin, monggo menawi sebelum kita tutup dengan doa, ya dah, ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Monggo Mbah. Mikir ditambah setunggal, tolong Pak Operator. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon khususipun Bapak Yai Romo nggih menika umumipun dumateng jamaah kita nggih menika kula wau ingkang badhe kula tanglaken namung rena 3 kedangu napa mboten Pak? Boten. Nggih. Alhamdulillah rabbil alamin, kula atas nami kula perkenalan rumiyin ya. Muhammad Asjamil, lek rumiyin sakderenge tahun 74 namung Asjamil. Tapi Pak Yai sampun ngerti nih apa sih Muhammad. Nggih. Ingkang pertama kula matur nuwun sanget dene napa dumateng dulur kula lanang niki termasuk pesan kula. Kula dipun paringi sumerep enten jamaah ada tanya jawab. Ngoten nggih. Sebabipun kula tergugah napa dumateng pengertian kula rumiyin nggih menika selalu tergugah kula matur nuwun sanget. Menika kula wau ingkang dipun sampaiaken Pak Yai nggih menika laisa kamislihi sayun anil alamin. Menika wonten kitabul sifat 20. Nggih menika kula rumangsa tergugah saestu
Tapi mboten kathah ingkang kula tangletaken, kula wonten Ngebruk sebagai mudin Pak nggih. Tapi wakil tadi mudine tiyang sedo. Oh, ngoten. Nggih. Nggih sok-sok ngimami Pak nggih. Nggih ngimami salat nggih. Kula nyuwun pengertian dumateng Pak Yai sebagai imam niku pertama dasaripun napa? Nggih. Daharan. Dasar. Oh, dasar. Dasar sebagai imam niku kados pundi? Kaping setunggal kula takenteni supados kita melangkah mboten keliru, ngoten nggih. Nggih. Terus nomor kalihipun wau cocok kalih kula masalah syariat, tarekat, hakikat, marifat. Sebabipun syariatun, tarekatun, hakikatun, dereng ngerti marifatun batelun, marifatun, hakikatun, tarekatun, syariatun dereng ngertos niku tasik diarani batelun. Ngaten Pak Yai nggih. Nggih. Menika kula nuwun pengertian. Nggih. Menika ingkang kula tanglaken masalah syariat. Napa sih penggautane syariat, napa pangi syariat, napa wae syariat, napa ingkang dipun arani syariat. Menika kula lali Pak Yai. Sebab jamaah kula niku pun kathah sing sedo tahun rumiyin kula ngaji mulai tahun 1957 kula disahaken mulang niku tahun 74 75 lek miturut ajaranipun Kanjeng Nabi sebagai guru harus jangkep pengertianipun lek miturut syariat, tarekat, hakikat, marifat. Menika nggih. Menika nuwun sewu Yai. Niki kula mboten minteri Yai nggih. Monggo. Kula nuwun tambahan pengertian. Ngeten nggih. Ingkang terakhir enteng wae ingkang kula tangletaken. Nggih menika masalah kalimah-kalimah. Nggih, lek miturut menika kalimah menika wonten kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menika kenging dipun arani kalimah gandeng utawi kalimah loro. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah menika syahadat kalimah loro. Kula sing dereng ngerti Pak Yai. Kathah Pak Yai, ustad sing muni la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah niku kalimah napa kula dereng paham Pak Yai. Niku lek saged kula nyuwun dipun jamaahi cek kula ngucapaken cek mboten lepat. Menika ingkang kula saken Pak Yai saderenge kula pun pangapunten sekedhik menika kula wau ingkang kula tanglaken kula matur nuwun sadereng nate Pak Yai kula wonten Pak Yai kados menyampaikan seperti ini jarang Pak Yai nggih nggih saestu jarang. Alhamdulillah miturut guru kula ngaji rumiyin nggih menika sami kali Pak Yai saking Solo saking Malang saking pundi niku Solo 3 Klaten saking Muntilan nggih menika insyaallah sami kali Pak Yai. Lah menika masalah kula tanglet Yai jamaah kula nipun kathah sing sedo wonten lho nggih. Nggih tasik wonten Malang arang-arang ten Singosari ten Malang ten Polean niku nggih tasik. Tapi sempate ngriko niku lho ewet. Alhamdulillah matur nuwun sanget menika kula wau dipun undangi kalih derek kula jaler niki derek kula jaler wae sing ditempati niki ya. Lah menika alhamdulillah. Terus enten tanya jawab masalah syariat, tarekat, hakikat, marifat. Wih, matur nuwun sanget kula menika kula nggih dados tergugah kados dene wau panjenengan sampaiaken saking kitabul sifat 20 menika kula wau kula nggih tergugah. Jane suwe mboten kula pelajari ngapunten. Nggih ingkang kula tangletaken menika kula wau nggih. Mangkane kula tanglet nggih menika kula wau kathah sing supe. Nggih. Menika ingkang kula sampaiaken mbok bilih wonten kelepatan anggen kula matur dumateng khususipun Pak Yai utawi sedaya jamaah kula nuwun pangapunten. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dibuka di dalam surah Al-Baqarah 208. Allah dawuh ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing wis iman, wong sing percaya, yen aku pangeranmu Allah, tapi durung kecethuk aku. Imanmu masih sebatas nama, tapi belum ketemu yang memiliki nama, disebut nurul iman. Ayat ini tidak berbicara ya ayyuhal muslimun, apalagi ya ayyuhan nas. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, niki nek cara dimaknani pondok ngono, mlebu sira, mlebu. Nek cara kula sing umpami kula maknani dari sisi hakikat, jenengan iki ruhaniyah dipanggil. Hei ruhaniyah, yen kuwi percaya yen aku iki pangeranmu, petu ono aku. Hei wong syariat, mohon maaf ya, naika kuwi ning hakikat. Ngoten. Hei wong sing nurul iman, naiklah kau di dalam hakul iman. Akhirnya disebut ihsan. Kalau ini saya artikan secara ning pondok syariat gini. Wahai orang yang beriman, udkhulu manjingo sira mlebu sira fisilmi ing dalam agama Islam kafah hale sampurna. Hei wong sing iman, sempurnakno Islammu. Duh, kok iso? Mlebu Islam sira kabeh dalam keadaan sempurna. Sarai kafah niki syariat torikot hakikat makrifat. Kesempurnaan Islam itu jatuhnya di makrifat. Berangkat dari syariat torikot hakikat makrifat. Sekarang kalau urai apa syariat itu, torikoh hakikat makrifat. Bon, kalau jabarno satu persatu. Syariat iku minangka al ilmu man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Ilmu yang berkenaan dengan ibadatul jawareh. Apa? Ilmu yang mendidik jenengan kali kula supaya jasmania sampean iku yang melakukan ibadah kang bangsa dohir iku ben bener. Ben bener. Contoh jenengan sholat, akhirnya nenggone ilmu fikih ada syarat sahnya sholat, ada rukun sahnya sholat. Iku kudu dipelajari. Karena iki ibadah sing bangsa dohir, ibadah sing bangsa jasmania. Lah ilmunya itu disebut syariah. Loh, terus torikohnya mana? Torikoh iku jalan, Pak. Nama semua segala aktivitas contoh sholat ikut torikoh, ikut jalan. Boleh saya katakan, mohon maaf, ikut fasilitas yang Allah hadapkan terhadap diri kita untuk bisa bertemu Allah waktu sholat. Makanya ini harus ada hakikatnya, sebab hakikat adalah tujuan. Apa tujuannya sholat? Menyembah Allah. Kalau sholat, makanya saya katakan wajib khusyuk bertemu Allah di sini. Bisanya itu terjadi, wajib kita harus berhakikat.
tujuan. Loh iki ada ilmunya. Lah ilmunya disebut ilmu tauhid. Dasar-dasarnya sifat 20 iku. Yang sifat 20 dibagi menjadi beberapa bagian. Siji sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ini kita pahami. Makanya saya setiap sasi Ramadan di pondok saya itu akan saya ulangi lagi pendidikan aqaid 50 ini. Termasuk sifat wajibnya Allah. Lungguhe ana ning ndi nafsiyah iki terhadap diri kita, ning menungso. Sifat salbiyah duduknya di mana, ma'ani dan maknawiyah di mana, itu sudah saya jabarkan. Menghabiskan berhari-hari Pak, tidak berjam-jam, berhari-hari. Singkat kata ya, kita dididik lewat ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itulah, supaya mengerti hakikate wong sholat. Tujuannya orang sholat. Apa tujuannya orang sholat? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Fa'buduh, tangkepi roh kalih Allah. Nah, bahasa Jawa. Atau saya katakan ini tadi, ini wajah tu wajhiya. Dalam arti dengan hakikat itulah nanti akan bisa mencapai makrifat. Makrifat itu apa? Nyatane hakikat, nyatane tujuan. Umpama saya istilahkan, jenengan tadi dari rumah ke sini, apa syariate? Tumpakane apa? Ada yang sepeda, ada yang mobil, ada yang jalan kaki. Torikoe apa, dalane apa, ya terserah jenengan dalane lewat di, jalannya lewat mana sampai ke sini silakan. Banyak jalan menuju Roma, silakan. Makanya toriko itu banyak. Kalau yang ku maksud ini torikoh yang bukan torikoh pada umumnya itu ya. Ada A sampai Z. Torikoh muktabaroh bukan itu. Yang ku maksud torikoh di sini adalah semua aktivitas apapun itu disebut torikoh. Termasuk ngaji torikoh, maca Quran torikoh, zakat, nama puasa, nama haji itu torikoh. Tinggal syariate ilmunya. Jenengan torikoe jalan aspalan, lewat mana terserah. Tujuan sampai apa? Ngaji. Oke. Lah, hakikat itu sebetulnya sudah ada sebelum jenengan berangkat. Artinya, hakikat itu lebih datang terdahulu daripada syariat. Cuman belum nyata. Istilah bahasa wujud dohir jenengan jasmani ini sebelum diwujudkan, ruh itu sudah wujud. Sudah wujud. Kalau bahasa Quran, di dalam nutfah itu ada sel, ya, ada sel. Nutfah itu bahasa, kalau bahasa kedokteran itu adalah mani. Di dalam mani si bopo itu ada calon, disebut sel, atau disebut apa Pak? Bahasa biologi nih, kesehatan nih. Terus ini nanti akan ditangkepno, ditemokno dengan telur ibu. Berarti harus ada hubungan. Loh, sebelum disebut ruh ini sudah ada. Sama suket ya, suket. Sebelum nyatanya suketiku waktu kemarau itu kan gak kelihatan toh sukete. Tapi di dalam tanah ada urip ya, boleh saya katakan nutfah, yaitu Nur Muhammad.
Walaupun nggak kelihatan, belum kelihatan suket, tapi ketika saat hujan datang, podo cukul. Loh, berarti walaupun belum nyata cukule sebab ketiga atau kemarau panjang, berarti di dalamnya sudah ada calon urip, calon suket. Itulah yang kusebut sebagai Nur Muhammad. Sebelum jenengan sampai ke sini, hakikat tujuan itu sudah ada di dalam hati jenengan yang disebut irodah, kekarepan. Akhirnya kekarepan itu numpak sepeda. Kalau yang pakai sepeda, terus lewat torikoh jalan yang sampai kehendaki. Lah, ketika jenengan sudah sampai di sini, tujuan nyatanya disebut makrifat. Nah, ketika jenengan sholat, tujuannya menghadap nang Allah, nyatane hakikat disebut makrifat, itu manakala jenengan ini selain aku Allah tiada, maka itulah yang disebut makrifat. Tanda makrifat itu ada 3. Yang paling sederhana. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Ketika jasmani iki melakukan apapun, dalam hati sampean iku tidak ada iman sumbernya dari jenengan. Apapun itu. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru di dalam hati sampean ini muncul satu rasa keyakinan bahwasanya akunya Allah yang segala-galanya. Yang ketiga, tatmainul qulub. Hati sampean mesti gak gampang khawatir, gak gampang resah, gak gampang takut, alias selalu jenjem, selalu tentrem, selalu damai. Karena apa? Karena selain Allah di dalam diri Anda sudah tiada. Termasuk diri Anda sebagai makhluk itu juga sudah tiada. Yang ada hanyalah aku Allah. Bon, gini yang disebut makrifat. Nah, untuk mencapai di sini Bapak Ibu, ruhaniyah wajib belajar ilmu hakikat. Setelah sudah didapatkan dasar-dasar daripada ilmu tauhid ini, maka jenengan harus melakukan yang disebut kholwat atau meditasi atau zuhud atau topo broto. Sebab di dalam kholwat inilah cara untuk yakfur bitauhid, melepaskan selain Allah dalam hati yang sudah masuk. Ini disebut nafi, dilepaskan. Dalam rangka apa? Wayu mimbillah, menemui Allah. Ingat, Allah tidak akan menemui siapapun selama di dalam diri kita masih ada selain Allah. Artinya dalam Quran, siapapun hatinya manakala ada tingkatan syirik sekecil biji sawi, tidak akan pernah bisa masuk surga. Itu karena masih menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau ini sudah tiada, maka disitulah Allah akan bisa mengizinkan, Allah akan mengizinkan si hamba ini masuk surga, alias jenengan iki bertemu Allah. Nah, untuk sampai di situ sederhana kanggo jenengan. Tadi saya katakan, apapun yang diterjadikan Allah dalam diri Anda, totonen rasa ning ati jenengan. Rasa iku iman, totonen iman, artinya jangan ada pengakuan aku hamba makhluk yang berperan. Wis, iki sing tak maksud noto rasa. Jenengan mesti muncul di dalam hati sampeyan iki keakuane Allah segala-galanya, baik yang memiliki, baik yang menggerakkan, baik yang apapun, itu cuman Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib
fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat timur sampai jagat barat, segala hal apapun milik Allah, geraknya itu hanya Allah yang menggerakkan. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Jadi dasar tauhid, dasar imam iki wajib jenengan iki makrifat dateng Gusti Allah. Lah untuk mencapai itu maka dibutuhkanlah pengajaran ilmu tauhid atau ilmu hakikat. Lah setelah ini jenengan lakukan, maka ada tindakan kholwat dengan terus menerus, barulah sampai pada yang disebut liqo datang Allah. Miturut surat persyaratan untuk bertemu Allah itu ada 2. Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa di antara kamu sekalian ingin bertemu Tuhan, ingin bertemu Allah, syaratnya ada 2. Ini sudah berilmu, dasar-dasar ilmunya sudah masuk, dasar ilmu hakikat. 2, apa? Fal ya'mal amalan sholihan. Jenengan harus melakukan amalan yang bagus. Artinya amal yang bagus adalah amaliyah apapun ning ati sampen iki makrifat datang Allah. Artinya Anda harus selalu berzikir, sadar, eling yen semuanya itu hanya Allah yang berperan. 1. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jenengan iki wajib melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Banjur disitulah dikatakan jenengan tidak menyekutukan Allah. Akhirnya dengan sendirinya muncul dalam hatimu keimanan akunya Allah atas segala hal apapun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita membahas kalimat di sini. Ini berkenaan dengan sejarah Nabiullah Adam setelah dia diusir Allah ke dunia beratus tahun. Allah berkata, Adam enak enggak ning dunya? Mboten. Apa kok mboten? Eco ning surga dhisik gak nyambut gawe kekarepan apa wae niku keturutan. Lah niki ning dunya pingin mangan nyambut gawe, pingin mangan beras nggih kudu nandur pari. Gak penak Gusti. Jenengan sudah ngelampahi niki. Sudah merasakan. Kapan? Ketika jenengan sebelum akil balik mulai ada di kandungan sampai akil balik, anak kecil gak usah kerja Pak. Pingin apa keturutan. Jaluk enang wong tu. Leda. Sing nyambut gawe wong tua loh. Anak pingin ngene dikasih, pingin ngene kasih. Tapi ketika saat jenengan akil balik bahkan sudah dewasa nikah lah mikir dewe pun. Mikir dewe. Allah berkata, Adam ingin kembali ke negeri asalmu surga. Injih Gusti. Fatalaqo Adamu mir rabbihi kalimatin. Lah niki Pak. Trimon kalimat iki. Jikalau kau mau menerima kalimat ini, maka kau akan bisa kembali ke negeri asalmu yaitu surga. Dunya iki Pak, senes nggon sampean. Alam dunya iku nggone kadal, ula, kala jengking. Kewan-kewan itu. Jenengan asline negeri ini negeri surga. Mula kembalilah, tapi syaratnya niku wau harus menerima kalimat. Apa yang dimaksud kalimat ini? Tergantung Pak, jenengan memandang dari sisi makom pundi. Di dalam Al-Quran kalimat niki wonten sekawan, ya, yang disebut kalimat tauhid. Pertama, la ilaha illallah, syariat. Yang kedua, la ilaha illahuwa, thoriqah. Yang ketiga, la ilaha illa anta, hakikat. Yang terakhir, la ilaha illa ana, makrifat. Nah niki
kalimat ini kudu diterima dening Nabi Adam. Kalau boleh saya ringkas, yang dimaksud kalimat ini adalah dinul haq, ai dinu tauhid, ajaran-ajaran hukum hakikat. Dengan begitu nyatane hakikat akan bisa jenengan terima, yaitu disebut makrifat. Wah, ini Bapak Ibu hadirin, makanya cari siiri Gus Dur nek ngaji ojo syariat bloko. Lah ngoten nggih ning siir sini. Artinya harus jenengan naikkan ke hakikat supaya bisa ke makrifat. Terkait masalah Sayyidina Muhammad. Niki piye? Niki sifatnya makhluk, Pak. Mungkin kita buka hakikat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di duduknya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu iku persaksiane ruhaniyah sampean. Di mana ke ilallah bukan la ilaha. Makanya di situ ada nafi isbat. Nafi artinya bersihkanlah sesuatu selain Allah yang sudah masuk di dalam hatimu. Setelah itu bersih, maka ilallah bisa. Artinya apa, Pak? Iman kita yang selama ini masih ada iman terhadap makhluk, yang makhluk itu bisa memberikan manfaat atau mudarat, ini harus jangan bersihkan. Setelah menafikan, membersihkan ini, isbat, baru bisa menetapkan iman yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut sebagai ihsan. Kembali lagi carane noto rasa niku. Jadi Sayyidina Muhammad atau wa asyhadu anna Muhammad, Muhammad itu siapa? Miturut makom am syariat ya Muhammad ya ibnu Abdillah dulu, Pak. Jenengan gak menangi, jenengan gak mengikuti zamannya. Lah terus bersaksi itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Hal ini berkenaan dengan Muhammad. Mohon maaf, ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basyarum mithlukum. Rasulullah disuruh Allah perintah berkata, Muhammad katakan, terus pundi? Innama ana, sesungguhnya saya, kata Rasulullah, iku basyarun, manusia, mislukum, sama dengan kamu. Saya ini dengan kamu sama manusianya. Artinya apa ayat itu? Jangan kau beriman pada makhluk. Jangan kau memuja-memuji pada makhluk. Jangan kau menyembah pada makhluk. Tapi sembahlah siapa yang aku sembah. Itu Rasulullah. Pujalah, pujilah siapa yang aku puja, aku puji. Alhamdulillah utawi sekabai pujalan puji iku lillahi mung kagungani Gusti Allah. Ini pendidikan Rasulullah di jalur dinu tauhid. Artinya, Pak, kalau Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk, lah jenengan makhluk napa badan? Makhluk. Jadi jenengan makhluk itulah sejatine cara pandangan hakikat iku disebut Muhammad. Makhluk apapun iku Rasulullah, utusaning Allah. Artinya Bapak Ibu, makhluk ini kok gak diutus Allah, gak digerakno Allah, bisakah makhluk iku gerak sendiri? Nggak bisa. Dasare la haula wala quwata illa billah. Sama logikanya, iki rokok makhluk, iki korean makhluk. Umpama gak ono Gusti Allah, umpama gak ono pihak yang ketiga, sampai pagi sampai kapanpun korean gak iso nyumet rokok, betul sakit. Sampai kapan? Nggak bisa. Nyatanya kok bisa? Ada pihak ketiga. Lah, iki parumpamaan mawon, Pak, ya. Umpama mawon.
makhluk sampean kali kula iku disebut Muhammad, bisanya jenengan iku dahar, ngucap, ndeleng, nafas, ngrungokke apa wae iku status sampean Rasulullah. Apa? Utusane Allah, diperintah Allah, digerakkan Allah. Sebab makhluk sak jagat iki ya kaya patung, tatkala ora ana sing ngobahno ya ora iso obah. Gusti Allah ngobahno jenengan kali kula dengan bentuk dimanifestasikan rupa aran roh. Nek ana roe lah tung 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 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak sapa ngono. Ditamen tinggalillah. Adus ya gak iso adus dewi. Salat ya gak iso salat sendiri. Budal nang kuburan ya ora iso budal dhewe. Sampeyan tinggali. Ya seperti itu hakikatnya. Bila mana jenengan kali kula kok ada pergerakan, iso ngomong, iso ambekan, iso mripate, iso nyawang, kuping iso ngrungu, ilingohe menungso kabeh iku sumber tekone sangka Gustimu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berulang-ulang kali firman Allah, ayat Allah ini diulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman. Itu menunjukkan karena hati manusia sangat atos, tidak ada rasa kesadaran diri bahwasanya itu datangnya dari Allah. Justru manusia itu sendiri, mohon maaf, mengakui merampas sifat wajibnya Allah dengan bukti merasa dirinya yang melakukan. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud di dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jenengan kali kula sebagai makhluk yang seperti ini sesungguhnya itu mengikrarkan diri permusuhan pada Allah, perang sama Allah, tapi nggak sadar sesungguhnya kita itu adalah memungsuhi Allah dan juga memungsuhi orang-orang yang beriman pada Allah. Tapi olehnya kita memungsuhi itu merugikan kita sendiri, tapi kita nggak sadar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi bahasa Sayyidina itu adalah ismul laqab, sebutan. Gusti kita rupane Muhammad, bahasa syariat junjungan. Cara menungso saiki jenenge kiai, ustad, iku ismul laqab, julukan. Padahal namanya bukan itu. Sebagai penghormatan. Bahayanya di sini, Anda, hati kita tidak mau menerima dinul tauhid. Ini bahayanya. Akhirnya yang kita kultuskan, yang kita puja, yang kita puji, akhirnya makhluk, bukan Allah. Tapi ketika saat jenengan sudah menerima dinul tauhid dan mengamalkan di dalam kholwatnya, maka ketoto iman ini, Pak. Rasa iki ketoto. Akhirnya jenengan kali kula secara syariat berhablum minan nas, secara hakikat berhablum minallah. Bapak Ibu nggih mohon maaf Mbah, kula niki nyampe niki mulai tahun 2000 empun dianggap kula niki mulus-mulus mboten. 2000 sampai 2005 saya menyampaikan dengan bil isyarah. 2006 saya ditidurkan Allah. Saya tidur hampir 1 tahun. 2007 saya gelar secara umum. Saya bahkan sudah ada gerakan diusir dari kampung saya. Sungguh luar biasa, Pak. Jadi mboten mulus-mulus penak ngeten mboten. Kisah sejarah dibenci, dicaci, dihina, dikatakan saya gila dan sebagainya. Udah itu segonjangan. Artinya I know reckon you,
saya tidak ngereken cacian, makian, atau hinaan. Bahkan mereka ada yang mengatakan dalikal dolalah, itu ajaran sesat. Saya tidak akan mundur. Saya sekali maju melangkah harus tetap melangkah. Sampailah tahun 2010 saya dipenjara 3 tahun. Udah nggak apa-apa, walaupun dilewatkan alasan bla 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 bla, mboten napa-napa. Tetap saya maju terus sampai detik ini, Pak. Jadi pun dikira mulus-mulus ngene iki penak ora. Jadi penuh dengan sejarah yang memilukan. Tapi baginda Rasulullah saya lihat tidak pernah dia itu walatai asufiroihillah berputus asa. Sampai kapan hal ini kami sampaikan? Hatta ya'tiyakal yakin. Al-Hijr ayat 99. Sampailah purnaning kula ning dunya. Baru kula niki sudah selesai. Jadi bahasa sederhana, ya sampai mati itu dilakukan. Bun, Rasulullah seperti itu. Bapak Ibu hadirin, jadi maksud kalimah di sini adalah kalimah tauhid. Siapapun termasuk beliau Nabi Adam bisanya kembali ke akhirat, dia itu karena menerima kalimat fatalaqo mongkon rimo sopo Adamu Nabi Adam kalimatin mirrabbihi saking pangeranik Adam nrimo apa kalimatin piro-piro kalimat ya wahyu ini Pak. Nggih niki ajaran dinut tauhid. Ketika beliau sudah menerima fataba alaihi, maka kesalahan-kesalahan Nabiullah Adam bentuke yang terkenal makan buah khuldi ikuti ngapura dening Gusti Allah. Pundi hakikate buah khuldi? Yaiku hubbus syahawah, selain Allah yang sudah masuk di dalam hati kita. Itulah hakikate buah khuldi. Iku bakal disepuro Allah, bakal diberseni Allah sangka dene ati sampean kali kula. Makanya barulah Nabi Adam bisa kembali ke negeri asal yaitu rahmat surga. Jenengan bisa ke akhirat walaupun jenengan masih ada di dunia jasad ini iso uga. Sebab yang masuk ke akhirat adalah ruhin, ruh sampean, jasad oleh ning dunya, tapi roh iki jenengan wis ning akhirat. Dikatakan wis ning akhirat, jenengan iki sudah melakukan mutu qoblal maut. Matio siro kabeh sebelum tekone pati. Matio siro maksudnya adalah bersihkanlah iman keakuan makhluk di dalam hatimu. Iku patenono, iku sisihno, nek iku wis nyisih jenengan ikilah yang disebut hidup kang sejati. Yaiku sejatine hidup. Makanya jenengan nek cari guru kang sejatine guru itulah huwa Allah subhanahu wa ta'ala, yaiku urip sing barsesa ning ati sampean, ning awak sampean. Nggih, ngoten Mbah nggih. Menawi wonten sing kurang dielingno. Ngoten nggih. Nggih. Wonten melih? Ibu ada Bu? Mboten enten? Cukup Pak nggih? Nggih pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah berikan pada kita, beberapa ilmu pengetahuan tentang dinut tauhid. Estu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir